Sedharma yang berbahagia. Sebelumnya terimalah salam panganjali kami. Om Swastiastu. Episode kali ini Sapa Umat hadir bersama saya, Ibu Budi Rahayu dan Ibu Mujirah sebagai Sekretaris Umat Hindu Banguntapan. Semoga umat Dharma dalam keadaan sehat atas asung kertawaran graha ide Sang Hyang Widiwasa. Di dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal Trihita Karana. Nah, untuk memahami ajaran ini, kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Mujirah. Ibu Mujirah, selain sebagai Sekretaris Paguyuban Hindu Banguntapan, beliau juga merupakan salah satu penyuluh agama Hindu Kabupaten Bantul. Selamat pagi Ibu Mujirah. Selamat pagi Ibu Budi. Pandemi COVID-19 tentu erat kaitannya dengan Trihita Karana. Mohon kiranya Ibu bisa memberi pencerahan kepada umat sedharma mengenai ajaran Trihita Karana. Baik Ibu Budi dan para umat sedharma, Trihita Karana di dalam agama Hindu berasal dari bahasa Sanskerta. Tri yang artinya tiga, Hita artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, dan Karana yaitu sebab atau penyebab. Jadi Trihita Karana memiliki arti tiga penyebab kebahagiaan. Tiga penyebab kebahagiaan hidup manusia. Ibu bisa jelaskan apa saja ketiganya itu? Baik, tiga penyebab kebahagiaan itu bersumber pada keharmonisan antara tiga hal. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Sang Pencipta. Yang kedua, hubungan manusia dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, hubungan manusia dengan sesama. Menarik sekali Ibu. Artinya ada keseimbangan antara Tuhan, lingkungan, dan manusia. Tiga penyebab kebahagiaan itu yang akan menjadikan sumber untuk menjaga keseimbangan antara Tuhan, lingkungan, dan manusia. Jadi ada tiga unsur. Yang pertama adalah Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, ini disebut dengan parahyangan. Yang kedua, manusia dengan lingkungan. Nah, lingkungan ini disebut palemahan. Yang ketiga adalah manusia dengan manusia yang disebut dengan pawongan. Jadi Trihita Karana terdiri dari tiga unsur: parahyangan, palemahan, dan pawongan. Ibu bisa berikan gambaran dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu, Ibu? Bisa. Yang pertama, menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Ida Sang Hyang Widiwasa yang tadi kita sebut dengan parahyangan. Jadi artinya kita harus melakukan sujud bakti. Nah, bakti ini sebenarnya sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan atau kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan wujud bakti. Nah, kemudian rasa bakti ini bisa kita wujudkan dalam upacara dewayatnya. Nah, misalkan dalam setiap hari kita umat Hindu melakukan sembahyang, melakukan trisanja. Nah, itu sebagai salah satu wujud bakti kita dengan melakukan upacara dewayatnya. Contohnya bagaimana? Contohnya banyak sekali. Contohnya tadi sudah saya sebutkan. Misalkan kita sebagai umat Hindu melaksanakan sembahyang trisanja 3 kali, nah, setiap pagi, kemudian siang, sore. Nah, itu sebagai salah satu contohnya. Nah, selain upacara persembahan yang suci dan tulus ikhlas kehadapan para dewa-dewa, nah,
Kemudian manusia juga harus menjaga keharmonisan dengan Tuhan itu dengan menjauhi larangannya. Selain kita rajin melakukan sembahyang, kemudian membaca kitab-kitab suci Weda, kita juga harus menjauhi larangannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan manusia dengan lingkungan alam. Kenapa kita perlu menjaga? Karena alam sudah memberikan kita, manusia setiap hari makan dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita pun harus menjaga keharmonisannya dengan lingkungan alam. Nah, jadi lingkungan alam ini mencakup tumbuh-tumbuhan, binatang, dan hal-hal yang bersifat niskala. Nah, dalam ajaran agama Hindu itu diwujudkan dengan budayatnya. Kalau untuk yang budayatnya itu bisa Ibu kasih contohnya? Baik ya, untuk budayatnya ini adalah contohnya upacara persembahan yang tulus ikhlas, persembahan suci yang tulus ikhlas kehadapan unsur-unsur alam, ya, unsur-unsur alam. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalau kita ibu-ibu memasak, nah itu biasanya kita sudah pagi-pagi membanten atau ngejot. Nah itu pasti semua ibu-ibu sudah melakukan. Nah itu setelah habis memasak, itu persembahan kita. Nah, atau yang paling mudah, kita selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, tidak hanya kita melakukan membanten, tapi lingkungan kita lupakan, tidak kita bersihkan. Nah seperti itu. Atau yang sudah kita lakukan secara rutin. Nah dalam setiap kegiatan keagamaan ada upacara, seperti upacara melasti. Nah itu juga termasuk menjaga hubungan manusia dengan lingkungan alam. Melasti, kemudian Tawur Agung. Nah, ada juga Giri Kerti, Wana Kerti. Nah itu sebenarnya upaya kita sebagai umat Hindu untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Demikian Ibu Budi. Ya, berarti membersihkan tempat ibadah, lingkungan rumah itu juga termasuk ya? Ya, itu termasuk yang ketiga. Kalau membersihkan tempat ibadah itu menjaga hubungan manusia termasuk dengan sesama manusia. Ya, dengan sesama manusia itu tadi harus kita jaga juga keharmonisannya. Nah, yang paling dekat, nah selain kita menjaga lingkungan kita, kebersihan kita, juga orang-orang yang terdekat dengan kita, dengan keluarga. Nah itu yang paling utama, yang pertama harus kita jaga. Dengan keluarga itu ya dengan anak, dengan suami kita, kemudian dengan orang tua kita. Nah itu harus kita jaga ya, jangan sampai kita sering berselisih paham. Kemudian dengan teman, nah ini yang paling banyak ibu-ibu ya, dengan teman. Kita ibu-ibu itu biasanya kalau berkumpul senang sekali. Nah bagusnya pasti membicarakan. Nah membicarakan yang positif. Maka di situasi pandemi ini sudah berkurang ya kita waktu untuk berkumpul. Nah maka kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan orang lain, itu harus kita jaga ya. Jadi tidak harus bicara langsung. Berbicara sekarang sudah ada dengan sosial media. Nah itu kita harus menjaga. Jangan sampai dengan hubungan dengan sosial media itu kita bisa menjadikan hubungan dengan orang lain menjadi tidak baik. Nah itu. Jadi ada juga contoh lain dalam bergaul itu kita tidak usah memilih atau membeda-bedakan. Misalkan dia orang kurang mampu, saya tidak suka seperti itu. Nah itu contohnya membedakan ya, membedakan derajat. Kemudian wah itu agamanya nanti kalau saya bergaul sama itu merasa tidak nyaman, atau suku. Nah seperti itu jangan sampai. Jadi agama di dunia ini, nah itu lebih dari satu ya, tidak hanya Hindu saja. Kita jangan juga menutup dengan orang dengan yang beragama lain, itu semua harus sama, kita jaga keharmonisannya. Jadi kita saling menghargai. Begitu Ibu Budi. Luar biasa Bu Mujirah yang telah memberikan pencerahan yang sangat mudah bagi umat Hindu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah sapa umat episode kali ini. Marilah kita tanamkan konsep ajaran Trihita Karana dalam diri kita.
dimulai dengan selalu sujud bakti kepada Tuhan, menghargai lingkungan, dan bersahabat dengan alam, serta selalu menjaga keharmonisan dengan sesama. Terima kasih Bu Mujirah, dan untuk mengakhiri kita sampaikan salam Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Damai di hati, damai di bumi, damai selama-lamanya.